siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sutoyo SPD MPD, Kepala Sekolah SMA 1 Suko. Yang saya hormati Bapak Mujib MPD sebagai Wakil Guru SMA 1 Suko. Yang saya hormati Guru Musta, calon guru penggerak angkatan kelima. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA 1 Suko yang berbahagia di hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Mujib yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau, mulai dari AMP dan sebagainya, Pak Mujib. Dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA 1 Suko, ini mungkin perlu kita terapkan sebaik mungkin karena efek dari budaya positif akan bisa membangun pendidikan menjadi yang lebih baik. Pak Mujib, mohon izin di kegiatan hari ini kami mohon arahan, mohon bimbingan sekaligus secara resmi membuka kegiatan sosialisasi ini agar semua teman-teman guru di SMA 1 Suko maupun di tempat lain bisa mendapatkan gambaran sebaik mungkin apa itu penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang saya hormati Bapak Mujib MPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suko, Bapak Sutoyo SPD MPD, yang kami hormati rekan-rekan peserta dalam PPDB serta pemateri kita Ibu Luki Musta yang akan menyampaikan dalam segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko ini. Di dalam penerapan budaya positif di SMA Suko ini sangatlah penting karena bisa nanti membuat di sekolah kita akan semakin dan semakin maju. Budaya positif dalam pembahasannya akan membuat anak-anak juga semakin nyaman, anak-anak juga semakin kondusif, anak-anak juga semakin pembelajaran semakin efektif dan efisien. Khususnya dalam budaya positif ini yang dikembangkan adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga menjadi pribadi dengan kreatif yang kuat. Dalam pembelajaran budaya positif ini bermuara pada anak-anak atau murid kita, sehingga anak-anak atau murid-murid bisa melakukan pembelajaran dengan sangat nyaman. Meskipun jika ada suatu kesalahan baik di anak-anaknya, nanti bisa diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan tersebut sehingga anak menjadi lebih kreatif dan lebih kuat. Terima kasih kepada teman-teman untuk yang melakukan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko ini. Semoga apa yang dilakukan dan bisa dikembangkan di sekolah kita SMA Negeri 1 Suko dan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga akan mengimbas ke semuanya ke Bapak Ibu guru yang belum melaksanakannya. Terima kasih kepada guru-guru yang lolos dalam PPDB karena sudah membagi ilmunya dalam menerapkannya di sekolah, terutama dalam ilmu budaya positif ini. Yang kesemuanya akan bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid berkembang sesuai dengan zaman dan akan melahirkan murid-murid atau siswa-siswa kita yang berakhlak mulia. Dengan ini
acara sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mujib selaku Wakil Guru yang sudah resmi membuka acara kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dan kita lihat paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Rufi Musna terkait tentang penerapan budaya positif. Kepada Bu Rufi Musna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu Guru semua, untuk mempersingkat waktu setelah acara pembukaan, kita sambut Ibu Luki yang akan menyampaikan budaya positif dan keyakinan kelas. Kita ikuti materi dengan sebaik mungkin karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dari Ibu Luki, di mana beliau adalah salah satu guru penggerak angkatan 5 kelompok 92A yang nilainya atau rankingnya selalu nomor 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Luki. Saya berterima kasih kepada Bapak Iqbal selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan budaya positif. Sebelumnya, Dr. William Blaser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Seperti kita tahu bahwa budaya positif ini merupakan paradigma dari perubahan pelajaran, di mana paradigma perubahan belajar itu yang awalnya guru sebagai center atau guru sebagai pusat berubah atau beralih dari teacher student ke center student, di mana siswa di sini akan menjadi pusat dari pembelajaran. Untuk perubahan paradigma belajar ini yang merupakan peralihan dari teacher student ke center student memaksimalkan siswa untuk menjadi pusat pembelajaran. Nah, untuk budaya positif tersebut penerapannya di sini saya membuat dua penerapan. Yang pertama yaitu dengan keyakinan kelas dan yang kedua dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum saya mulai ke video keyakinan kelas yang sudah saya ambil di pelajaran jam pertama, tepatnya di pelajaran saya akan sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah penyusunan keyakinan yang bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Sedangkan yang segitiga restitusi di sini adalah mengamati penyimpangan perilaku dari siswa yang dari sehari-harinya dia melakukan suatu kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Untuk yang berikutnya, tujuan dari sosialisasi kita hari ini yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam kegiatan pembelajaran. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Di sini, keyakinan kelas adalah suatu norma yang diciptakan, di mana para murid membuat keyakinan kelas sendiri untuk mengontrol kelas mereka, di mana para siswa atau para murid di sini dengan adanya keyakinan kelas, maka mereka bisa membawa perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya mungkin masih kurang atau masih kurang maksimal, menjadi perubahan yang lebih baik atau lebih maksimal lagi. Di sini akan saya tayangkan sedikit dari keyakinan kelas yang tadi pagi sudah saya rekam bersama siswa-siswi saya dari kelas 11 IPS 4. Berikut rekamannya.
Jadi di pagi hari di sini begitu saya masuk kelas memang siswa-siswi saya sudah siap. Tapi begitu saya melihat kondisi kelas saya masih berantakan, saya bisa melihat sampah yang bertebaran di depan kelas. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, di sini saya minta siswa-siswi saya untuk mengambil sampah yang ada di sekitar mereka. Budaya ini sudah dilakukan oleh sekolah saya sejak awal, yaitu budaya untuk sejenak memungut sampah. Bisa kita lihat sedikit. Jadi di sini mereka bekerja sama untuk memungut sampah yang ada di sekitar mereka. Saya percepat ya untuk videonya. Di sini saya akan membuat kesepakatan kelas dari kelas 11 IPS 4, di mana kesepakatan kelas tersebut akan digunakan oleh murid-murid saya untuk mengontrol tindakan dari mereka sendiri. Jadi di awalnya di sini saya membuat tempelan ya dari kertas manila. Lalu saya membagikan sticky notes kepada siswa dan menjelaskan pada siswa tentang harapan-harapan mereka atau tujuan mereka yang ada di dalam kelas dan akan mereka lakukan untuk kedepannya. Tentu saja setelah mereka sepakati bersama. Jadi seperti ini videonya. Mereka masing-masing membuat kesepakatan. Dari kesepakatan kelas yang sudah mereka buat, di sini mereka saya minta untuk menempelkan hasil dari pemikiran mereka sendiri. Seperti ini. Setelah mereka menempelkan, saya mulai membaca apa yang mereka tuliskan, lalu bersama-sama kami membahas. Setelah kami bahas, di sini kami pilih yang mana yang sesuai dengan kondisi kelas mereka. Dan saya juga mengajak para murid saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Setelah saya dan murid-murid saya berhasil mencapai kesepakatan, di sini kami menandatangani kesepakatan kelas bersama, yang mana kesepakatan kelas ini nanti harus mereka jalankan sesuai dengan komitmen mereka masing-masing. Di sini mereka menandatangani. Ini untuk kesepakatan kelas dari saya. Lalu yang kedua, setelah keyakinan kelas, di sini konsep budaya positif yang ada 6, yaitu disiplin positif, nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu ada keyakinan kelas seperti yang saya bayangkan tadi, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi yaitu 5 kontrol, dan yang terakhir restitusi dari segitiga restitusi. Di dalam kelas saya pernah menemukan permasalahan di mana murid saya yang awalnya dia itu rajin, tiba-tiba dia menjadi agak berbeda, dalam artian tidak rajin seperti pada awalnya, tapi dia melakukan sedikit penyimpangan. Nah, sedikit penyimpangan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh salah satu murid saya, itu ternyata mengganggu pembelajaran di kelas. Sehingga saya mencoba mempraktekkan untuk melakukan segitiga restitusi kepada murid saya, di mana di sini saya melakukan kontrol, yaitu posisi
posisi kontrol sebagai seorang manajer. Berikut saya tayangkan sedikit dari segitiga restitusi saya. Di sini Citra itu adalah siswa yang rajin dari kelas 11 IPS. Tetapi beberapa kali di beberapa pelajaran saya dia itu terlambat masuk kelas. Jadi di sini pada saat sudah bel, tapi Citranya baru datang, sehingga saya memanggil Citra. Pada saat saya memanggil Citra, saya di sini melakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini, saya menanyakan pada Citra, kenapa kok dia sampai terlambat? Nah, nanti Citra di sini akan bercerita kenapa kok dia terlambat. Setelahnya saya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi saya mengatakan, Citra tahu kan kalau dia salah? Nah, di sini dia akan menjawab kalau dia memang salah. Setelah itu yang terakhir saya menanyakan keyakinan, di mana keyakinan yang diceritakan oleh Citra tersebut ini merupakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat kemarin. Setelahnya di sini saya bersama-sama dengan Citra mencari solusi. Kenapa kok dia terlambat dan bagaimana caranya biar dia tidak terlambat lagi. Berikut cuplikan dari video segitiga restitusi saya. Saya rasa hanya sampai segini saja. Untuk Bapak Moderator mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Ibu Ruki atas paparan materi yang luar biasa mengenai budaya positif, kemudian bagaimana kiat-kiat sukses menyelenggarakan kesepakatan kelas, kemudian bagaimana penyelesaian ketika ada pelanggaran, bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Kita tahu bahwa segitiga restitusi merupakan salah satu konsep di mana ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi ini mungkin bagaimana membangkitkan kembali lagi kepada peserta didik agar bisa kembali lagi ke karakter yang baik. Baiklah Bapak Ibu peserta sosialisasi kegiatan budaya positif di SM1 Suko, mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan yang disampaikan terkait materi budaya positif ini, saya persilahkan. Ibu Eda, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Ini tadi berdasarkan paparan yang sudah diberikan sama Bu Luki, sebenarnya sangat menarik sekali bahwa yang tadi dijelaskan tentang segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi ini yang akan saya tanyakan bahwa menurut Ibu pada saat di kelas, apakah Ibu itu pernah mengalami kesulitan dalam penerapan segitiga restitusi ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu Enda atas pertanyaan untuk termin pertama. Jadi begini Bu Luki, kalau ingin saya ulas kembali. Jadi Bu Enda menanyakan apakah ada kesulitan ketika menerapkan restitusi di dalam kelas. Silakan langsung jawab Ibu Luki. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Eda. Jadi apakah saya pernah merasa kesulitan ketika menerapkan segitiga restitusi di kelas? Mungkin pada awalnya iya, saya merasa kesulitan awalnya. Kenapa? Karena di sini saya sulit untuk menetapkan posisi kontrol saya. Seperti kita tahu, kita ini kan mengajar jenjang SMA. Jadi di jenjang SMA mereka ini, kalau kita bilang anak-anak juga bukan, dewasa juga bukan. Jadi remaja itu agak
agak kompleks, sehingga pada saat kita memposisikan diri kita itu agak bingung juga, apakah kita itu bisa menjadi teman, ataukah kita bisa menjadi pemantau, ataukah kita berada pada posisi manajer. Awalnya saya berpikir kalau saya mungkin bisa memposisikan diri saya itu sebagai teman. Awalnya mungkin sebagai teman, tapi yang dilakukan kalau posisi kontrol sebagai teman itu sama seperti pisau bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka kita itu bisa ikut merasakan. Jadi bagaimana sih kalau saya sebagai teman? Di sini saya akan mendekati siswa tersebut dari hati ke hati. Cuma permasalahannya, jika suatu saat dia melakukan penyimpangan lagi, kalau saya memposisikan diri sebagai teman lagi tidak akan sesuai, sehingga nanti dia akan merasa kecewa. Saya kira ibu itu teman saya bisa curhat. Kalau misalnya saya ada kesalahan, ibu nanti pasti akan membela saya. Jadi saya rasa untuk posisi teman kurang sesuai. Lalu di sini saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Siswa kita, anak SMA, karena dia ini sudah beranjak dewasa, maka siswa-siswi kita itu dia sudah mengerti akan tanggung jawab mereka. Jadi mereka sudah bisa belajar tentang arti dari tanggung jawab. Sehingga posisi sebagai manajer itu saya rasa sangat sesuai. Kenapa? Karena sebagai seorang manajer kita ini bisa mempersiapkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat. Sehingga mereka juga bisa mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Karena itu saya memilih di sini sebagai manajer. Sebagai manajer saya menuntun anak-anak untuk mencari kesalahan kalian itu di mana. Kalau kalian memang merasa bersalah seperti itu, kira-kira solusi apa sih yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Jadi sekarang saya tidak merasa kesulitan lagi karena saya sudah tahu posisi saya di dalam kelas. Bagaimana cara saya memposisikan diri? Seperti itu. Apakah Bu Enda sudah bisa menerima jawaban saya? Atau mau bertanya lagi? Sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Tepuk tangan buat Bu Luki. Terima kasih Bu Luki ya. Jadi yang sampaikan Bu Enda cukup jelas ya. Apakah ada kesulitan ketika menerapkan restitusi di dalam kelas? Kebetulan Bu Luki ini mengajar di SMA ya, bahwa SMA itu peserta didiknya bukan anak juga bukan remaja. Jadi itu posisi kita harus menentukan skala umurnya bagaimana. Kemudian penerapan yang pertama sebagai fungsi kontrol sebagai teman itu juga mungkin dirasa kurang sesuai, karena jangan sampai ada persepsi ketika dia setelah melanggar, mungkin kan teman saya kok masih menghukum saya, itu mungkin kurang tepat. Jadi yang dilakukan oleh Bu Luki adalah sebagai manajer, karena kita tahu bahwa anak-anak sudah SMA itu mendekati jenjang usia matang ya, dimana dia bisa mengimprovisasi sendiri, dia bisa merefleksikan diri sendiri, dia tahu mana yang positif, mana yang negatif, tapi tinggal kita monitoring, kita evaluasi. Karena mengarahkan mereka itu saya pikir juga agak susah ya, karena satu sisi pergaulan mereka jauh lebih luas, kemudian komunikasi juga jauh lebih luas, sehingga kita butuh benar-benar insight bagaimana mengarahkan mereka. Baik, untuk termin kedua silakan kalau masih ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan pendapat, saya persilahkan. Ya, Ibu Rina, silakan kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Saya mau bertanya dan menyampaikan pendapat. Oke, ya, silakan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Luki atas materi paparan tentang sosialisasi yang telah diberikan kepada kami, menambah pengetahuan kami di sini bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Menyambung dari pembicaraan yang telah Bu Luki tadi sampaikan, bahwa untuk menerapkan restitusi itu kita perlu memposisikan diri sebagai posisi yang tepat. Saya jadi bertanya,
apakah posisi yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik saat kita menerapkan segitiga restitusi tersebut, dan bagaimanakah langkah sebaiknya yang harus kita lakukan saat menerapkan posisi tersebut terhadap anak-anak didik kita, agar yang kita lakukan kepada mereka, restitusi yang kita lakukan, yang bimbingan yang kita berikan kepada mereka bisa berdampak bagi anak-anak didik kita dan menjadikan mereka menjadi siswa atau peserta didik yang nantinya itu menjadi peserta didik yang hebat sebenarnya, atau yang membudaya, budaya positif itu melekat di dalam dirinya gitu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rina, pertanyaan yang luar biasa, Bu Ruki ya. Kebetulan Bu Rina ini mengajar apa? Fisika, belajar yang paling sulit menurut saya ya. Karena semakin banyak daya, maka kita semakin banyak tertekan. Semakin beban berat kita, Betul. tekanannya juga semakin berat. Betul. Ya itulah. Iya. Itu pertanyaan termin kedua dari Bu Rina. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai apa ketika menerapkan segitiga restitusi? Yang berikutnya, sikap apa yang kita tunjukkan kepada peserta didik ketika kita melaksanakan segitiga restitusi? Kemudian yang paling penting, langkah-langkah atau faktor apa yang harus kita lakukan agar segitiga restitusi ini bisa berdampak cukup baik, cukup efektif. Kita tahu bahwa kita itu kan macam-macam, Bu Ruki ya, daya ganteng, daya cantik, perilakunya juga macam-macam. Nah itu perlu kita lakukan. Sebagai apa sih kita itu? Apalagi kalau berolahraga itu kan ketika menghadapi murid macam-macam tingkah lakunya. Itu kan juga perlu kita lakukan seperti apa? Langsung saja menjadi Bu Ruki ya. Terima kasih Bapak Imron, luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu ya. Ibu Rina di sini guru fisika, seperti yang disebutkan Pak Imron ya. Kalau di fisika itu semakin banyak gaya maka semakin banyak tekanan. Kita kembali lagi ke restitusi. Arti dari segitiga restitusi sendiri ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat. Di sini tadi Ibu Rina bertanya posisi kontrol yang dipakai saat menerapkan segitiga restitusi. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Endah tadi di awal, kira-kira apakah merasakan kesulitan? Lalu posisi kontrol apa yang diambil? Jawaban saya sama. Di sini posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai seorang manajer. Menurut hemat saya, kita sebagai pendidik posisi kontrol yang baik bagi kita kalau kita mengajar di jenjang SMA itu saya rasa adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kembali lagi kepada jenjang pendidikan kita di mana anak SMA ini adalah anak-anak yang berada pada masa transisi. Mereka tidak bisa disebut anak-anak, tapi mereka juga tidak bisa disebut orang dewasa. Remaja ini memiliki pemikiran yang kompleks di mana mereka ini ada pada fase untuk memberontak. Tapi pada fase tersebut mereka ini juga mulai memiliki pemikiran yang berbeda pula semakin dewasa, yaitu yang pertama tanggung jawab, ini yang kita tekankan. Sehingga posisi kontrol yang saya ambil itu adalah posisi sebagai manajer. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sebagai seorang manajer, kita di sini diharapkan bisa berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya masing-masing. Tapi sebagai seorang manajer, kita ini juga harus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Lalu untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar restitusi itu bisa memberikan dampak? Seperti itu ya Bu Rina? Ya. Jadi langkah-langkah yang harus diambil agar restitusi kita itu berdampak, yang pertama adalah pembiasaan. Jadi kita itu harus melakukan pembiasaan. Restitusi tidak bisa dilakukan satu kali saja, tapi harus dilakukan seterusnya. Jadi berulang.
jika ini sudah menjadi kebiasaan, maka mereka itu tidak akan merasa kalau ini istilahnya mereka tidak akan merasa kalau ini adalah hal yang berat. Dengan pembiasaan mereka biasa melakukan, maka mereka akan berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang memang mereka lakukan sehari-hari. Itu bisa mengurangi penyimpangan. Lalu yang kedua, itu kita sebagai posisi kontrol seorang manajer, di sini saya selalu mengingatkan dan juga mengawasi. Jika ada murid saya yang mulai menyimpang, maka saya akan mengingatkan kalau mereka itu menyimpang. Lalu tanggung jawabnya seperti apa kalau mereka perilakunya menyimpang. Setelah itu di sini saya juga mengawasi. Jadi saya awasi terus, jangan sampai dia melakukan perilaku yang menyimpang lagi. Jadi ada 3 kebiasaan. Maksud saya ada 3 langkah yang harus diambil. Pembiasaan, mengingatkan, dan juga mengawasi. Jadi seperti itu. Bagaimana Bu Ria? Apakah Bu Ria memiliki pendapat lain mungkin? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Imron selaku moderator. Terima kasih Ibu Luki. Terima kasih Ibu Luki, paparnya luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Luki. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan bahwa budaya positif itu sangat penting, terutama ketika kelas kita terapkan di masing-masing sekolah, di masing-masing kelas, sehingga akan terbentuk budaya positif. Kemudian yang berikutnya, jika ada anak yang salah, itu mungkin yang perlu diterapkan adalah bukan lagi kita bicara hukuman, tapi kita adalah segitiga restitusi, di mana dengan itu akan mengembalikan kepercayaan anak didik kita. Kemudian mereka bisa kembali lagi ke karakter yang menjadi lebih baik atau saat di awal. Mungkin seperti itu Bu Luki ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang sore, maka dengan mengucap alhamdulillah secara resmi kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di hari ini kita tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ada yang pertama, silakan maju memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dari masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Akin, silakan kembali lagi. Oke, seperti kebiasaan kita sebelumnya, biasanya kan sebelum memulai pelajaran, Uki meminta kalian memungut sampah yang ada di sini. Silakan dilihat kalau di bawah bangkunya ada sampah, tolong diambil dan sampahnya dibuang ke depan. Usahakan kelas tetap bersih. Itu ada sampah, tolong diambil. Langsung dibuang ke teman-teman di depan ya. Iya.
Tuh, mungkin kalian bertanya-tanya, tadi pagi Bu Uki meminta menyiapkan kertas ini buat apa? Apa sih kesepakatan kelas? Kan begitu. Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan kelas ini adalah bagaimana cara kita mengelola kelas kita. Jadi saya mau kalian mengutarakan apa yang menjadi keinginan kalian pada saat pembelajarannya Bu Uki atau pada saat pembelajaran dari Bapak Ibu guru lain. Bagaimana kalian mengkondisikan kelas kalian sendiri. Gitu ya. Jadi kalian itu harapannya untuk kelas kalian itu apa? Hampir sama seperti tata tertib kelas, tapi di sini harus dari hati kalian sendiri. Oke? Di sini nanti akan Ibu bagikan sticky notes. Nah, dari sticky notes ini nanti kalian isi yang menjadi harapan kalian itu apa? Ya, do and don't. Kalian itu harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Oke, nanti kalian tuliskan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan di dalam kelas kalian. Nanti tempelkan di sini. Kalau sudah ditempelkan, nanti akan Ibu bacakan hasil dari kesepakatan kelas kalian itu apa saja. Mengerti semuanya? Mengerti. Jadi di sini ada beberapa warna dari sticky notes. Untuk yang perempuan saya beri yang warna pink ya. Iya. Yang laki-laki saya beri yang warna hijau. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Oke, semuanya sudah dapat sticky notes kan? Sudah. Teman-teman duduk masing-masing. Citra, ayo duduk. Citra, kembali ke depan. Sasta, ada di depan. Ayo kita kembali. Oke, jadi semuanya sudah dapat sticky notes. Dari sticky notes itu nanti kalian tuliskan apa sih yang kalian inginkan untuk kesepakatan kelas kita bersama. Oke, apa ada pertanyaan? Ada Bu? Ya, Citra silakan. Maksudnya itu yang kita inginkan masih Bu, masih kurang paham. Masih kurang paham ya. Jadi seperti ini, kesepakatan kelas ini apa yang harus ada di dalam kelas kita. Misalnya, kalau di dalam pelajaran tertentu anak-anak itu rame. Jadi kalian kan nggak bisa konsentrasi. Jadi kesepakatan kelas kalian apa? Jika ada guru sedang mengajar, jangan berbicara sendiri. Dengarkan pada saat guru mengajar. Kalau bertanya harus mengangkat tangan, harus bergantian, atau apapun yang kalian inginkan di dalam kelas kalian. Kalau misalnya ada teman terlambat, kira-kira mengganggu kelas kalian nggak saat pelajaran? Nah, bagaimana caranya biar kalian tidak terlambat? Nanti kalian tulis, saya tidak akan terlambat lagi, jadi saya akan bangun lebih pagi. Saya tidak akan kesiangan, sehingga kalau datang saya tidak akan mengganggu pembelajaran. Seperti itu. Itu contohnya kesepakatan kelas. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditulis dulu kesepakatan kelas kalian. Apa yang kalian inginkan? Nanti kalau sudah, kita tempel di depan dan kita baca sama-sama. Jangan lupa ditulis namanya dan apa yang kalian inginkan ya. Oke, kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ke Ibu. Masih bingung nulisnya? Enggak, sudah tahu, oke. Tunggu kalian menulis harapan kalian di sticky notes masing-masing. Apa hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Rosa. Rosa. Oke, September. Kenapa Rosa? Sakit. Selain Rosa? Tidak ada. Sakit ya? Iya. Sekarang tanggal 1 September, bulan baru nak. Ayo kita harapannya juga yang baru ya. Iya. Sakit. Saya tulis dulu jurnalnya di sini. Oke, siapa lagi yang belum mengisi sticky notes? Atau ada yang sudah selesai?
Oke, jadi bagaimana, sudah ditulis semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai ditulis, kita tempelkan di depan biar nanti majunya nggak rame, duduk. Saya minta dari bangku sebelah sini dulu, ayo mari ditempelkan satu persatu sini. Silakan. Dari bangku sebelah selatan. Tempelkan juga di sini boleh. Jangan menutupi tulisan teman-temannya ya. Ya Bu. Silakan ditempel. Oke. Tempelkan. Oke, bagus. Warna adil, tempelkan. Good. Selanjutnya dari bangku yang nomor 2. Oke, bangku nomor 3, silakan. Ini kosongkan dulu, kalau misalnya cukup di atas. Taruh atas dulu. Yang bawah tolong dikosongkan dulu ya. Silakan tempelkan di dua lembar ini. Sekarang bangku sebelah utara, silakan. Ya. Oke, jadi di sini sudah tertempel semua sticky notes dari kalian, akan Bu Uki bacakan. Nanti kalau sudah Bu Uki bacakan, kita pilih kira-kira kesepakatan kelas apa sih yang sesuai dengan kelas kalian. Kalau sudah dipilih, berarti ini kan harus disepakati oleh kalian semua satu kelas. Ya. Biar sah, biasanya kalian kalau ada perjanjian, kalau sah itu perjanjiannya harus diapakan? Ditandatangani. Jadi setelah saya bacakan, nanti kita pilih punyanya siapa dari teman-teman kalian yang sesuai dengan kondisi kelas kalian, disetujui. Nanti saya minta kalian maju satu persatu untuk menandatangani kesepakatan kelas kalian. Karena sudah ditandatangani di sini, berarti kalian harus secara konsisten menjalankan kesepakatan kelas kita. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang saya bacakan dulu yang pertama. Di sini dari Citra. Di sini ya. Saya menginginkan suasana kelas yang kondusif saat KBM berlangsung, tetapi tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi mungkin maksudnya Citra kepinginnya itu pembelajarannya asik, tapi di dalam suasana kelas terkendali, nggak rame, tapi diskusi hidup. Seperti itu Citra? Iya, Bu. Oke, jadi di save dulu ya permintaannya Citra. Yang kedua dari Widi Putra. Di sebelah IPS 4 saya ingin tidak ada guru killer lagi. Gurunya killer. Guru killer itu berarti guru yang gimana? Putra.
yang kayak suka marah-marah gitu. Oh, apakah kelas kalian ini sering dimarahi sama guru-guru lain? Sering. Ada beberapa dimarahi. Kenapa kok dimarahi? Ya karena kesalahan kita juga sih Bu. Karena kita tidak mengerjakan tugas, kita tidak menurut gurunya. Ya, jadi kalau gurunya menerangkan tidak memperhatikan, tugasnya tidak dikerjakan, jadinya kalian dimarahi gitu ya Putra ya. Nah, itu adalah guna dari kesepakatan kelas kalian. Harapannya Putra, saya tidak ingin ada guru killer lagi di kelas saya. Itu kan harapan kalian ya. Iya. Nah, dari kesepakatan kelas ini, bagaimana kalian mewujudkan keinginan kalian? Dari teman kalian Putra tadi itu menjadi salah satu contoh. Saya yakin yang kepingin gini itu bukan hanya Putra, tapi hampir seluruh kelas ya kan? Iya. Nah, jadi permasalahan ini solusinya juga harus didapatkan dari kelas kalian. Bagaimana sih biar gurunya itu sayang dengan kalian? Bagaimana biar gurunya itu nggak killer lagi? Bagaimana biar gurunya itu tidak galak di kelas kalian? Dengan cara apa? Nah, itu yang akan kalian temukan di kesepakatan kelas kalian. Oke. Selanjutnya saya bacakan dari Risma. Keinginannya teman-teman tepat waktu dalam membayar kas. Ah, ini biasanya bendahara. Iya Risma. Oke. Jadi tepat waktu dalam membayar kas. Kenapa Risma harus tepat waktu dalam membayar kas? Ya biar bendaharanya kalau ngerekap itu gampang. Karena minggu-minggu kemarin itu banyak yang enggak. Karena banyak yang nunggak, jadi kalau ada keperluan kelas belum bisa berbelanja karena uangnya nggak cukup gitu. Iya Bu. Yang lainnya ya, tolong bayar kasnya tepat waktu, oke? Oke. Selanjutnya dari Tito. Saya sering masuk terlambat, tapi akhir-akhir ini saya masuk pagi dan semoga sekolah di sini dapat ilmu bermanfaat. Amin. 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 Tito sering terlambat? Iya. Kenapa Tito terlambatnya? Ya karena belum pagi. Bangunnya nggak lagi, terus kesiangan gitu ya? Apalagi kenapa? Ya udah. Sering begadang. Kalian juga ya paham sih, kalian kan sudah kelas 11 SMA ya, sudah usia remaja. Kalau main itu wajar. Justru kalau kalian tidak pernah main apa-apa agak nggak wajar dengan usia kalian. Tetapi usia kalian ini adalah usia menginjak dewasa, sudah 17 tahun, 16, 17, di mana kalian ini memiliki tanggung jawab atas diri kalian masing-masing. Kalian tahu tugas kalian apa? Tugas kalian adalah belajar sekolah. Tidak akan ada yang melarang kalian main, asal harus tahu tanggung jawab, tidak pulang terlambat mengerjakan tugas kalian. Tapi di sini tadi Tito bilang, akhir-akhir ini saya masuk pagi dan tidak pernah terlambat, dan semoga selama saya sekolah di sini saya mendapatkan ilmu. Bagus sekali, berarti dia sudah bisa memanajemen dirinya sendiri biar tidak terlambat lagi masuk kelas. Oke. Kita baca selanjutnya dari Zuliana. Saya berharap teman-teman tidak ramai saat mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Betul sekali. Biasanya kalau ada tugas dari bapak ibu guru, kalian kita diskusi, otomatis ramai. Ya kan? Kalau kalian di dalam kelas ramenya karena diskusi itu tidak masalah. Tapi kalau di dalam kelas ini ramenya karena merunting, gosip, nah ini yang harus dikurangi ya. Jadi dipikirkan nanti permintaannya Zuliana. Lalu di sini dari Zogi, harapan saya pembelajaran dengan santai tapi serius. Oke, dan tidak ada PR. Sepertinya yang terakhir ini tidak mungkin ya nak ya. Oke, Zogi, kalau pembelajaran dengan santai tapi serius ini bisa. Jadi santai tapi serius berarti apa? Kalian juga harus kerjasama dengan bapak ibu guru kalian di kelas. Ya, bapak ibu guru bisa memberikan pelajaran dengan santai asal serius. Kenapa? Hasil dari umpan balik. Kalau memang kalian itu anaknya mau memperhatikan pada saat diajak bekerja sama di dalam pembelajaran, kalian merespon dengan baik, dengan tepat, maka pembelajaran di dalam kelas itu bisa hidup. Kita itu bisa belajar dengan santai, tapi tetap bermanfaat dan tetap serius. Lalu kalau untuk tugas bagaimana? Tugas itu kan tidak lepas dari yang namanya sekolah. Kalian kalau sekolah pasti ada tugas, pasti ada PR, kan seperti itu. Kalau di dalam sekolah ada tugas, ada PR, lah itu kewajiban kalian untuk menyelesaikan. Kalau dibayangkan tidak ada tugas, tidak ada PR, berarti kalian harus di sekolah lebih lama untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran.
Pilih mana? Dikasih PR atau pulang malam? Dikasih PR. Dikasih PR. Tapi kan tidak semua guru memberi PR kan ya? Ya, jadi hanya orang tertentu. Oke, bisa. Yang terakhir kita baca kesepakatan ini dari Fitri Nurani. Saya berjanji jika bertemu dengan guru akan melakukan 3S. Senyum, sapa, salam. Nah, ini betul sekali. Siapapun guru kalian, walaupun guru kalian tidak mengajar di kelas kalian, beliau itu tetap orang tua kalian di sekolah, tetap bapak ibu guru kalian. Jangan kok ada bapak ibu guru lewat, tapi karena beliau tidak mengajar kelas kalian, kalian bilang nggak kenal ya sudah, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau ada bapak ibu guru lewat, kebetulan kalian lewat, senyum, salam, sapa. Jadi kalian harus tersenyum. Selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, terus saling. Itu budaya yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk Fitri Nurani, dia jauh sekali untuk kesempatan kelasnya. Jadi dari kesepakatan kelas ini nanti kita akan memilih kira-kira mana dari kesepakatan kalian yang bisa digunakan di kelas 11 IPS 4. Tadi yang saya baca ini dari punyanya kita. Saya menginginkan suasana kelas yang kondusif saat KPM berlangsung. Apakah kalian kira-kira bisa menjalankan permintaan ini? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau suasana kondusif, pada saat guru mengajar, kalian harus memperhatikan. Tidak boleh berbicara sendiri kecuali pada saat diskusi. Apa bisa dipenuhi? Bisa. Apakah kalian berjanji? Janji ya untuk memenuhi. Oke, yang kedua dari Zogis, harapan saya pembelajaran dengan santai tapi serius. Nah, kalau menginginkan pembelajaran dengan santai tapi serius, seperti solusi kita bersama tadi, caranya adalah dengan memperhatikan guru dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Kalau ada bapak ibu guru yang meminta kalian maju ke depan kelas untuk mengerjakan, bisa tidak bisa kalian harus maju. Kalau saya tidak bisa, bagaimana Bu? Bapak ibu guru tidak akan marah kalau kalian tidak bisa pembelajaran. Bisa ditanyakan, Bapak ibu saya belum mengerti bagaimana caranya, nanti pasti dikaji. Ya. Terus selanjutnya dari Fitri, saya berjanji jika bertemu dengan guru akan melakukan 3S, senyum, sapa, salam. Kira-kira kalian bisa nggak nanti kalau ketemu guru senyum, sapa, salam? Bisa. Janji semuanya? Janji. Selanjutnya yang tadi saya baca juga dari Ahmad Islamuddin. Harapan saya di kelas 11 IPS 4 adalah kelasnya bersih dan hasilnya nyala, biar kita bisa nyaman saat kita pembelajaran. Oke, biar kelas kita bersih, kalian tadi setiap hari kan ada program sejenak memungut sampah, betul? Betul. Jadi kalau kalian kepingin kelasnya bersih, manfaatkan program sekolah. Yang pertama, yang piket itu harus konsisten. Kalau kalian piket pada hari itu, maka dengan teman-teman satu grup yang piket, kalian harus saling bekerja sama untuk membersihkan kelas. Lalu program kita sejenak memungut sampah, berarti kesadaran kalian sendiri. Saat kalian masuk kelas, jika di bawah bangku kalian ada sampah atau kotoran, Bu ini bukan bangku saya, soalnya saya kembali di sini. Kan kita moving, berpindah-pindah setiap hari. Tetapi yang ada di bawah bangku kalian itu tolong diambil, dibereskan. Karena kelas bersih, kelas nyaman, pembelajaran aman. Oke, semuanya. Sekarang tepuk tangan dulu, terima kasih. Nah, pembelajarannya sah, berarti kita itu kan harus membubuhkan tangan dan tangan. Sekarang di bawah bolpennya masing-masing. Boleh bolpen mana Bu? Boleh. Saya minta mulai dari bangku sini maju ke depan untuk menandatangani kesepakatan kita di tas kosong yang ada di sini. Oke, silakan dari bangku sebelah utara. Tanda tangan. Ayo maju. Tanda tangan nih. Ya.
boleh. Sebelah sini masih kosong, boleh ditandatangani. Ya. Silakan. Ya, tanda tangan ini. Nggak nyala ya? Silakan bangku berikutnya. Tak apa-apa, tanda tangannya acak, tidak harus urut. Tak apa-apa. Nah, tanda tangan di mana saja acak, boleh, tidak harus urut. Oke. Bagus. Ya. Selanjutnya bangku sebelah selatan, silakan maju ke depan. Dan yang terakhir saya tanda tangani kesepakatan kita bersama ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, jadi dengan ini pada tanggal 1 September tahun 2022 kelas 11 IPS 4 sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk kesepakatan kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Citra Octavia Ardina dan teman saya Sasai Mutiara dan juga saya Isma Mutia Safitri dari kelas 11 IPS 4 ingin memberikan testimoni mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas 11 IPS 4. Sebelumnya kita kurang kondusif dengan kegiatan belajar mengajar dan sulitnya menyesuaikan tentang lingkungan di kelas. Akan tetapi, setelah Bu Luki memberikan instruksi untuk membuat kesepakatan kelas, kami menjalin komunikasi yang baik antar siswa dan menemukan suasana yang baru karena kita telah menyepakati keinginan kelas secara bersama. Terima kasih untuk Bu Luki yang telah memberikan kami ide untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 11 IPS 4. Kelas kami menjadi solid dan pembelajaran pun menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ika Eriani Laili. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Suko. Di sini saya ingin memberikan sedikit testimoni mengenai sosialisasi yang sudah diberikan oleh Ibu Luki Muristasari kepada kami sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Suko mengenai budaya positif yang sudah beliau terapkan di kelas, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, saya
pribadi sangat bersyukur karena telah diundang sebagai peserta sosialisasi, karena dari situ saya mendapatkan ilmu baru bahwasanya sekolah kami harus betul-betul menerapkan kembali atau menguatkan kembali budaya positif yang sebelumnya sempat terhenti di SMA Negeri 1 Surabaya. Sehingga harapan besar saya, Ibu Luki Muristasari tidak hanya satu kali ini saja memberikan sosialisasi mengenai materi-materi yang lainnya, tapi kami sangat berharap banyak beliau dapat memberikan materi-materi kembali di kesempatan-kesempatan lainnya, supaya kami sebagai pendidik yang belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagai guru penggerak bisa tahu apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pendidik. Terima kasih Ibu Luki, sukses selalu untuk pendidikannya, semoga menjadi guru penggerak yang sukses.